Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 2 mengenai organ pernapasan pada hewan. Nah, Ibu harap setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat mengetahui apa saja organ pernapasan pada hewan yang ada di sekeliling kalian ya. Oleh karena itu, simak videonya baik-baik ya anak-anak. Organ pernapasan pada hewan. Tahukah kamu, seperti halnya pada manusia, hewan juga memiliki alat pernapasan. Ada beberapa jenis alat pernapasan pada hewan yang tentunya berbeda satu dengan yang lainnya. Ada kucing, sapi, dan kerbau bernapas dengan paru-paru, sedangkan sebagian besar jenis ikan bernapas dengan insang. Lain halnya dengan serangga yang bernapas dengan trakea. Nah, anak-anak, adapun organ pernapasan pada hewan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama cacing tanah, yang kedua serangga, yang ketiga ikan, yang keempat burung, yang kelima hewan amfibi, dan yang keenam adalah hewan reptil. Yang pertama adalah cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulitnya. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin itu lalu diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit cacing. Hewan yang kedua adalah serangga. Seperti hewan yang lainnya, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan yang lainnya. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, anak-anak, hewan yang ketiga adalah ikan. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Alat pernapasan ikan ini terdapat di sebelah kanan dan kiri kepalanya serta dilindungi oleh tutup insang. Insang terdiri dari rigi-rigi insang, lengkung insang, dan lembar insang. Kotoran-kotoran yang masuk bersama air akan disaring oleh rigi-rigi insang. Lembar insang berwarna merah dan berbentuk seperti sisir. Warna merahnya ini diakibatkan karena lembar insang banyak mengandung pembuluh darah. Karena ikan bernapas di dalam air, mulutnya terbuka dan air masuk ke dalam rongga mulutnya.
Pada saat yang bersamaan, selaput tutup insang tertutup sehingga tekanan di dalam mulut ikan menjadi rendah dan air akan masuk. Pada lembar insang terjadi pertukaran oksigen yang terlarut dalam air dan karbon dioksida dari dalam tubuh ikan. Oksigen yang terkandung di dalam air akan diikat oleh kapiler darah ikan. Pada saat mulut ikan tertutup, celah tutup insang terbuka lebar dan air yang mengandung karbon dioksida itu akan dipompa keluar. Hewan yang keempat adalah burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Selain paru-paru, pernapasan pada burung juga dibantu oleh pundi-pundi atau kantung udara. Pundi-pundi udara ini merupakan alat bantu pernapasan, terutama pada saat terbang. Pada saat terbang, burung menyimpan udara di dalam pundi-pundi tersebut. Pada saat burung tidak terbang, pernapasannya dilakukan dengan cara menghirup udara melalui hidung, tenggorokan, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Pada paru-paru inilah terjadi pengikatan oksigen dan pelepasan karbon dioksida serta uap air. Pada saat terbang, burung bernapas dengan cara mengalirkan udara yang ada di dalam pundi-pundi udara melalui gerakan sayapnya. Gerakan kedua sayapnya inilah yang menyebabkan pundi-pundi udara mengembang dan mengempis sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru burung. Yang kelima adalah hewan amfibi. Katak merupakan hewan yang termasuk jenis amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan hidup di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam inilah yang akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelombang udara inilah oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Yang terakhir adalah sistem pernapasan pada hewan reptil. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa saja hewan yang termasuk jenis hewan reptil? Ya, jadi hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadak, cicak, buaya, dan biawak. Hewan reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks, dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Nah, anak-anak, sekian pembahasan tentang organ pernapasan pada hewan dari Ibu. Ibu harap kalian semua memahaminya ya. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.